Wah, kayaknya tadi banyak yang komen tentang ini ya, Miss ya. Iya, betul. Oke. Nah, karena ini memang untuk sebagian orang, karena ini memang berhubungan sekali dengan grammar dan structure. Nah, langsung aja. Jadi tadi di awal saya sudah menyebutkan ada structure dan written expression. Nah, structure dan written expression punya tipe soal yang berbeda. Nah, kita lihat dulu yang structure ya. Beberapa tips yang bisa teman-teman lakukan ketika menjawab soal structure adalah check the subject and verb. Jadi ini yang intinya. Pay attention to the subject and verb. Jadi cari subjek yang mana sih, kata kerjanya yang mana. Yang kedua, hati-hati kalau kalian ketemu preposisi. Karena preposisi, setelah preposisi, itu kan diikuti dengan noun atau kata benda. Tetapi, it's not a subject. Next, be careful with verb ing atau present participle. Be careful with verb 3 atau past participle. Dan active and passive voice. Jadi kalimat aktif, kalimat pasif. Oke, langsung aja nih. Gitu. Kita langsung lihat ke contoh soal. Nah, pertama adalah subject dan verb. Nah, kalau teman-teman melihat soal seperti ini kan ada isiannya ya, ada gapnya. Yang harus teman-teman lakukan adalah cari mana subjeknya dan mana verbnya. Coba subjeknya yang mana kira-kira? Kalau dari kalimat ini. Kalau dari Diana gimana, Diana? Subjeknya yang mana, Diana? Subjeknya coba nebak ya, Miss. The North Plate. Oke, betul. Jawabannya adalah the North Plate. This is the subject. Nah, otomatis kita butuh, apa sih yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan adalah ya si verbnya. Itu. Verbnya nih nggak ada. Itu. Jadi, ketika kita melihat opsi, itu kita bisa analisa dari 4 opsi ini mana sih yang verb, nomor. Oke, yang A itu jelas salah. Kenapa, yo? Karena ada kata it-nya. Ini it itu subjek, kemudian verb. Sedangkan kita hanya butuh verb. Jadi ini jelas jawabannya salah. Yang kedua, kalau yang C, ini juga salah. Kenapa? Walaupun ini kelihatannya seperti verb, tetapi verb ing, kalau mau jadi verb, harus ada to be-nya. Berarti yang ini salah juga nih. Dan yang terakhir, yang D, with flowing water, ini juga salah. Karena yang dibutuhkan adalah verb. Di sini adalah preposisi, with flowing water. Jadi jawaban yang tepat adalah, jawaban yang tepat adalah B. Karena B itu subject. Betul. Ini teman-teman ada yang bilang gerund, ya betul sekali. Jadi kalau misalnya verb ing nggak ada to be-nya, kita juga bilangnya gerund. Betul. Oke, kita lanjut nih ke skill berikutnya. Oops. Oke. Nah, yang kedua adalah object of preposition. Jadi tadi saya udah bilang sebelumnya nih, kalau kalian ketemu objek preposisi, kata setelah preposisi itu bukan subjek. Nah, kalau di sini kita punya gap-nya nih. Gap-nya yang ini. Preposisinya yang mana kira-kira? Preposisinya yang with. Nah, kadang soal ini menjebak. Karena kita berpikir his friend itu sebagai subjeknya. Padahal ini bukan subjek. Kalau teman-teman lihat di kalimatnya, ini ada kata found. Found inilah yang berperan sebagai verb. Otomatis, apa sih yang kita butuhkan di sini? Yang kita butuhkan di sini adalah subjek. His friend bukan subjek, karena ada si object of preposition. Nah, gampang kan? Sekarang kalau kita lihat opsinya, udah kebaca nih. Cari subjek. Pasti langsung cepat jawabnya. Jawabannya adalah yang mana? Yes, yang betul. B. Jawabannya adalah B, he, karena he as a subject. Ya, betul sekali. Ya, teman-teman, jawabannya juga betul nih yang di live streaming YouTube. Oke, nah beberapa preposisi yang harus teman-teman perhatikan ketika
menjawab soal TOEFL, nah teman-teman bisa lihat di screen ada in, on, at, sampai until. Ini adalah beberapa object of preposition yang teman-teman akan temukan di soal. Next. Nah, kita ketemu dengan present participle. Kembali lagi, pokoknya saya nggak bosan-bosan ngingetin teman-teman untuk pay attention to the subject and verb. Jadi kunci utamanya adalah subject dan verb. Ketika teman-teman sudah berhasil menganalisa subject dan verb, insya Allah ke belakangnya lancar. Sekarang kita lihat, subjeknya yang mana nih kira-kira? Subjeknya adalah? The child. Yes, the child. Nah, terus kita punya, next kita harus cari verbnya. Nah, di sini kita harus hati-hati. Some people will think that playing is the verb. Tapi kita juga punya is nih di sini. Is itu juga verb. Berarti playing itu sebetulnya bukan verbnya. Jadi verbnya adalah si is. Kalimatnya the child is my son. Lah, terus kenapa tiba-tiba ada si playing ini di tengah-tengah? Nah, verb ing itu kalau tidak ada to be atau is, am, are, that's what we call to be, fungsinya bukan sebagai verb, bukan sebagai kata kerja, tapi sebagai kata sifat atau adjective. Jadi, yang kita butuhkan di sini adalah yang jelas bukan subjek dan bukan verb. Nah, kalau kita lihat opsinya, B udah jelas salah, ya nggak sih? Karena kan itu to be, gitu, as a verb. Sedangkan kita udah punya is. Kemudian C juga salah. Kenapa? Karena kita udah punya subjeknya. Kita nggak perlu subjek lagi. Dan yang D juga salah. Kenapa? Karena ini juga to be, tapi dalam bentuk lampau. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Begitu. Coba kita lihat teman-teman jawabannya betul nggak nih Kak Diana? Di live Banyak streaming yang YouTube. benar nih, Miss. Wah, hebat. Udah deh, abis ini langsung pada ikutan tes TOEFL. Udah siap Oke. kayaknya. Udah siap semua nih kayaknya. Aduh. Oke, lanjut ya. Next, be careful of past participle. Nah, kalau tadi kita punya present participle, sekarang kita punya past participle. Past participle itu apa sih? Past participle itu biasanya kalau di buku-buku di Indonesia, mereka bilangnya verb 3. Tapi sebenarnya kalau dari kata, istilah bahasa Inggris sendiri adalah past participle. Nah, kembali kita menganalisa subjek dan verbnya. Oke, let's make it quick. Oke, the subject, jelas the packages. The verb, nah ini hati-hati nih. Kita punya kata mail, terus kita punya arrive. Nah, kita di sini fokus sama past participle. Nah, kalimat utamanya sebetulnya adalah the package will arrive on Monday. Nah, terus si mail ini apa dong? Si mail ini adalah ya tadi si verb 3 or past participle. Tetapi fungsinya bukan sebagai verb. Fungsinya bukan sebagai kata kerja. Fungsinya di sini adalah sebagai kata sifat atau sebagai pasif. Nah, otomatis kita udah punya subjek dan verb. Jadi, teman-teman langsung deh coba analisa opsinya. Kalau ketemunya ada subjek, ada verb, otomatis jawabannya salah. Bukan itu pilihan, bukan itu jawabannya. Jadi, yang jelas, A itu salah karena have itu as a verb. B juga salah karena ini juga to be as a verb. C salah juga karena kalau them itu kan kata benda. Ya, otomatis kita nggak butuh itu. Jadi jawaban yang tepat adalah just. Okay. Yes, betul. Ada yang bilang soalnya harus ada be-nya. Ya betul, harusnya ada be-nya. Tapi hati-hati juga karena kalimat ini, this is what we call multiple clause sentence. Jadi kalimat, kalau bahasa Indonesianya apa ya? Kalimat majemuk. Jadi dalam satu kalimat itu ada kalimat lagi. Nah, biasanya itu yang diujikan di TOEFL. Nah, jadi harus pintar-pintar menganalisa subjek dan verb-nya.
Oke, let's move on to the next one. Nah, ini aktif dan pasif. Kalau ngomongin aktif dan pasif, teman-teman tidak hanya bermain dengan struktur kalimat, tetapi juga bermain logika. Kira-kira masuk akal nggak sih kalimatnya? Nah, balik lagi nih, subject dan verb. Subjeknya udah jelas, some rare plants. Nah, terus ini ada apa ya yang harus kita isi? Nih, otomatis yang harus kita isi adalah verb-nya nih. Nah, kalau teman-teman lihat opsinya, semua opsinya itu adalah verb. Tuh, dengan kata protect. Semuanya pakai kata protect nih. Nah, tinggal dilihat kira-kira yang paling masuk akal jawabannya yang mana sih? Coba teman-teman di live streaming YouTube jawabnya. Oh, ada yang jawab A, ada yang jawab B, ada yang jawab D. Oke, kalau Diana sendiri bagaimana jawabannya? Ayo Diana. Ikutin yang banyak di komen aja, Miss. Oh, banyak. Kamu ngikutin yang di komen, nggak boleh gitu. Don't be a follower, be a leader. Siap, Miss. Jadi jawab yang B aja dulu. Oke, jawabnya yang B. Betul, jawabannya adalah yang B nih. Kenapa yang B? Karena, kayak aku hapus dulu deh. Kalau A, ini kan protect them. Kira-kira masuk akal nggak sih kalau tanaman itu melindungi diri mereka sendiri? Sedangkan mereka itu bukan benda yang bisa bergerak, bukan manusia yang bisa melakukan suatu aktivitas. C juga salah, karena ini artinya sama dengan A, gitu, kalimat aktif, tapi dalam bentuk lampau. Yang D, ini juga kalimat aktif, tapi dalam bentuk continuous. Jadi yang tepat adalah B, are protected, dilindungi. Seperti itu, jadi bermain logika juga. Oke, itu untuk yang structure. Sekarang kita lihat yang written expression. Nah, di sini written expression, if I can say, this is a bit trickier compared to structure questions. Kenapa? Karena teman-teman harus menganalisa yang salahnya di bagian mana sih? Jadi, tips yang bisa teman-teman coba ketika mengerjakan soal written expression adalah again, subject verb itu tetap ya harus, dan pastikan the subject agrees with the verb. Jadi mereka tuh harus temenan, nggak boleh beda atau nggak boleh misalnya nih kalau kayak he itu pasangannya apa coba Diana? Kalau to be-nya he apa coba? To be-nya He-nya pakai to be-nya pakai apa? Atau teman-teman yang di live streaming YouTube bisa bantu jawab nih Diana nih. Aduh Diana pusing. Udah banyak tadi jawabnya, Miss. Coba teman-teman bantuin dong. Oke, coba nih. Oh, belum ada yang masuk sih, gitu. Oke, misalnya he itu harus dengan is. Nah, kalau misalnya jawabannya he are, itu jelas salah. Itulah yang dimaksud subject agrees with the verb. Oke, ya betul nih teman-teman baru pada masuk nih. Ya, is, was. Very good. Kemudian, comparative and superlative. Ini adalah bentuk soal yang juga sering ditanyakan di TOEFL Structure and Written Expression. Dan kembali lagi ketemu dengan present participle and past participle. Dan selanjutnya, pay attention to modal. Modal ini bukan modal uang ya, tapi modal dalam struktur bahasa Inggris gitu. Jadi bukan modal, it's not about money. Oke. Jadi ini kita ngomongin bahasa Inggris. Jangan ke distract ya teman-teman. Oke, dan terakhir ketemu lagi dengan passive voice. Yuk langsung aja kita lihat subject and verb agreement. Nah di sini teman-teman akan lihat satu kalimat dan ada 4 kata atau frase yang digaris bawahi. Itulah opsinya A, B, C, dan D. Yang harus kita analisa di sini kembali lagi subject dan verb. Nah, kira-kira mana sih jawaban yang salah? Jadi kalau di sini pola pikirnya harus dibalik. Mana sih yang salah? Kalau tadi soal structure kan ini apa ya yang perlu diisi supaya kalimatnya tepat. Kalau di sini soalnya mana sih yang salah? Coba, oke, di kolom komentar udah ada yang masuk A, C, oke, rata-rata jawabannya A, oke, kenapa coba jawabannya A? Kalau Diana gimana? Kenapa coba jawabannya? Teman-teman nih banyak jawabannya A. Kenapa? Ayo.
Tuh. Harus Ada yang penggunaan ada isnya ada yang Oke, ya kenapa jawabannya A? Karena subjeknya adalah scientist. Nah, ini hati-hati ada S, berarti ini adalah plural, lebih dari satu. Otomatis verbnya tidak bisa menggunakan is, harus menggunakan A. Very good, bentuk jamak. Oke. Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah A, karena harusnya kalimatnya scientists are trying. Betul. Oke. Ya, scientists are, bukan is, betul. Alright. Now, let's go to the next one. Nah, terus ketemu dengan komparatif dan superlatif. Nah, kalau di sini, otomatis saya yakin teman-teman sudah bisa langsung menjawab nih, jawaban yang benarnya yang mana, maksudnya pilihannya yang mana. Pilihannya adalah, oke, kita tunggu teman-teman di live streaming YouTube. Yang mana coba? Yang betul, oke. Jawabannya adalah yang C. Ya, betul sekali yang C. Tapi kira-kira teman-teman tahu nggak alasannya kenapa? Tuh, kalau dari Diana, kenapa yang C itu salah? Nah, ini tentang komparatif superlatif. Ya, betul. Harusnya, oke. Oke, controversial list. Oke. Ya, ini ada yang jawab bener nih. Siapa nih tadi? Firda. Oke, jawabannya harusnya most controversial. Betul sekali. Karena kata controversial itu suku katanya lebih dari 3. Controversial. Ada 4 suku kata atau kita bilangnya syllables. Dalam kata bahasa Inggris, kalau syllablesnya lebih dari 3, kita buat sebagai komparatif dan superlatif harus menggunakan more and must. Jadi di sini jawabannya bukan the controversialist, tapi the most controversial. Well done. Oke. Yes, oke. Next, kita lanjut ya. Nah, ketemu lagi sama present participle dan past participle. Nah, tadi kan kita udah sempat bahas sedikit ya tentang dua kata ini, verb ing dan verb three. Coba teman-teman bantu jawab, kira-kira yang salah tuh di mana sih? Oke, di sini teman-teman pada jawabnya oke, B. Alright, very good. Betul sekali, di sini jawabannya adalah B. Kenapa? Karena di sini kita punya kata have. Nah, agar kalimat ini menjadi benar, harus diikuti oleh past participle atau verb 3. Nah, translating ini kan bukan verb 3 ya, ini adalah present participle. Harusnya jawabnya adalah have translated. Very good. Ada teman-teman yang sudah menulis juga di kolom komentar have plus verb 3. Well done. Jadi, hati-hati ketika teman-teman menemukan verb ing dan verb 3. Kita lanjut ya. Oke. Berikutnya, kita punya yang tadi nih, modal. Oke. Nah, modals itu di sini contohnya adalah may. Oke. Nah, sebenarnya ini jawabannya langsung ketahuan sih. Jawabannya adalah B. Betul sekali. Jawabannya adalah B. Tapi ketika kita belajar di TOEFL, terutama kalau nanti teman-teman mengikuti kelas persiapan TOEFL, teman-teman tidak hanya diajarkan untuk menjawab dengan tepat, tetapi juga alasannya kenapa sih jawabannya yang itu. Nah, ini yang lebih penting ya. Jadi jangan cuma belajar tentang TOEFL aja, tapi kalian tidak tahu alasannya apa gitu. Nah, di sini jawabannya adalah B. Kenapa? Karena ya betul sekali. Karena setelah modals itu harus diikuti dengan kata kata kerja pertama atau kita bilangnya verb infinitive. Jadi kata di sini si got-nya ini harusnya dengan kata get, bukan got. Karena got itu kata lampau atau past verb. Jadi kalau teman-teman kembali lagi, kalau ketemu modal verbs, perhatikan kata kerja setelah itu.
Kalau kata kerja setelah models itu bukan verb one atau bukan verb infinitive, that is wrong. Oke, ya betul sekali, bare infinitive, betul. Yuk lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini soal terakhir untuk written expression. Nah, kita punya passive voice. Kembali lagi, passive, kita juga bermain logika. Strukturnya yang utama adalah, kalau aku akan tulis di sini, kalau untuk passive voice itu adalah subject plus to be plus verb 3 atau past participle. Jadi itu strukturnya akan selalu seperti ini. Ada to be dan verb 3. Nah, kalau dari sini udah langsung ketahuan nih jawabannya. Jawabannya, ya betul sekali. Jawabannya adalah yang C. Kenapa? Karena yang C ini harusnya pakai verb 3. Jadi bukan call, tapi called with ed. Taunya ini pasif dari mana sih, Miss? Gitu. Taunya karena kembali lagi kita menganalisa subjek dan verb. Subjeknya guppies, verbnya are. Nah, terus tiba-tiba kok ketemu ada verb lagi nih, gitu. Nah, berarti si are dan call ini, dia itu satu, they work together as the verb. Are called sebagai kalimat pasif. Yeay, betul. Ya, seneng ya kalau benar ya jawabannya bahagia. Berarti ada kemungkinan teman-teman akan mendapatkan nilai yang baik untuk TOEFL-nya. Next, oke, itu untuk structure dan written expression. Nah, tips yang bisa saya berikan untuk teman-teman yang ingin mengambil tes TOEFL, jangan khawatir kalau ketemu kata-kata yang sulit, gitu. Karena memang itulah TOEFL. Jadi, tapi jangan jadikan itu sebagai suatu hambatan. Jangan jadikan itu sebagai sesuatu yang membuat teman-teman panik. Jangan panik. Don't panic. Nah, di structure, tugas teman-teman adalah membuat kalimat yang tepat dengan cara memilih jawabannya, opsinya. Kemudian, pay attention to the word before and or after the gap. Jadi kan tadi ada gapnya ya, ada titik-titiknya tuh, Diana. Nah, perhatikan kata sebelum dan sesudahnya. Biasanya dari situ teman-teman juga bisa menganalisa. Dan nih kalau udah mentok banget, aduh udah nggak tahu lagi deh Miss, ini jawabannya yang mana? I have no idea. Nah, ini adalah salah satu cara yang bisa teman-teman lakukan. Choose the one that sounds good. Sometimes it works. Oke. Jadi kalian coba masukin deh. Ini opsi A nih ini. Coba dibaca kalimatnya. Oh, kayaknya oke nih dibacanya. Atau misalnya opsi B dibaca. Kayaknya rada aneh ya dibacanya. Oh, berarti bukan itu jawabannya. Tapi ini lakukan ini kalau udah mentok banget ya. Gitu, udah mentok, udah nggak tahu lagi, udah panik, nggak bisa mikir, waktunya udah mepet. Nah, mungkin teman-teman bisa coba yang ini. Kemudian untuk written expression masih sama, fokus di structure-nya. Jadi memang mau tidak mau grammar teman-teman harus kuat nih di sini. Kemudian check the consistency or the context of the sentence. Jadi jangan lupa untuk baca juga kalimatnya. Jangan fokus hanya pada bagian yang digarisbawahi. Dibaca lagi, ini maksudnya apa sih kalimatnya? Kemudian pertanyaannya itu biasanya yang pertanyaan-pertanyaan awal itu pertanyaan yang mudah. Pokoknya gancil deh. Nah, semakin ke belakang itu semakin challenging atau the more difficult. Tapi saya sih lebih senang bilangnya more challenging. Karena difficult itu kan kata yang negatif ya. Gitu. Kita nggak boleh negatif, pokoknya harus positive thinking. Dan terakhir, also choose the one that sounds good. Jadi kalau udah mentok, kembali lagi, pilih deh mana yang kira-kira paling tepat.